Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Abdulliani dan rekan saya Mbak Islia Nur Khalifah. Nah, pada video kali ini kami akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh masing-masing kelompok berdasarkan presentasi yang telah kami sampaikan pada video sebelumnya, yaitu mengenai fungsi agama dalam peradaban manusia. Pertanyaan dari saudara Salah Kusuma. Yang pertama, mengenai perbedaan manusia dengan hewan, bagaimana tanggapan Anda tentang pendapat para ahli yang menilai manusia sama dengan atau keturunan dari kera maupun sejenisnya? Jadi, manusia itu hanya mirip dengan kera, namun bukan berarti berasal dari kera. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Putri Arumsari. Yang pertama, apa sajakah tugas manusia sebagai hamba Allah? Yaitu mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Rani Rahmatul Ummah. Maksud dari aspek kehendak adalah maksudnya manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan dalam hidupnya. Pertanyaan dari saudara Syahrinda Meliana Prabowati. Pertanyaan pertama, hakikat manusia salah satunya adalah sebagai khalifah di bumi. Pada ayat apa dan ayat keberapa hal ini dijelaskan dalam Al-Quran? Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Nita Dwiyana Pangesti. Pertanyaan pertama, sebutkan beberapa hakikat manusia, yaitu makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial, individu yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif dan mampu mengatur dan mengontrol dirinya untuk menentukan nasibnya. Selanjutnya pertanyaan dari Eka Fitriani. Pertanyaan pertama, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya? Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dikatakan sempurna karena diberi akal dan hawa nafsu, sedangkan makhluk lainnya hanya diberi hawa nafsu. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Anis Taurisyana. Pertanyaan pertama, maksud dari aspek berkreasi dalam karakteristik manusia adalah apapun yang ada pada tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Pertanyaan yang kedua, ayat Al-Quran yang menerangkan tentang manusia diciptakan dari tanah adalah Quran surat As-Sajdah ayat 7-9, surat Al-Mu'min ayat 12-14, surat At-Tariq ayat 6-7 dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan ketiga, berikan masing-masing contoh tugas manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Tugas manusia sebagai hamba Allah yaitu beribadah kepada Allah semata-mata untuk mendapatkan karunia dari Allah. Sedangkan tugas manusia sebagai khalifah Allah yaitu mewujudkan kebenaran dan kesabaran di muka bumi agar tidak terjadi perselisihan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaan dari Mbak Nimatul Hasanah, yaitu apa saja yang harus dilakukan manusia sebagai khalifah di dunia. Sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai wewenang untuk memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, seperti dalam surat Al-Jumu'ah. Maka apabila telah selesai salat, hendaklah kamu beribadah di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Yaitu jelaskan yang dimaksud aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan dalam hidup. Nah, intinya manusia itu memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam menjalankan kehidupan di dunia. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Fitri Aulia Santi. Yang pertama, jelaskan manusia dalam pandangan Islam. Manusia itu diturunkan ke bumi ini bukan hanya sebagai penghias atau pelengkap, tetapi mempunyai kedudukan, peran, dan tugas yang melekat sejak ia lahir. Nah, manusia itu diberi Allah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah karena manusia itu merupakan makhluk yang istimewa dibanding dengan makhluk yang lainnya.
Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6 dari Mbak Agidia Magrisa Algata. Yang pertama, apakah tujuan penciptaan manusia? Nah, tujuannya yaitu untuk mengatur bumi atau khalifah, untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. Kemudian pertanyaan dari Mbak Munawaroh yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hakikat manusia? Hakikat manusia adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaannya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Sedangkan dalam Islam, hakikat manusia didasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hakikat manusia dalam Islam yaitu suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi atau khalifah. Kemudian pertanyaan dari kelompok 7 yaitu pertanyaan dari Mbak Indah Suci Fadilah yang pertama, salah satu karakteristik manusia itu meliputi aspek kreasi, itu bagaimana, seperti apa contohnya? Nah, apapun yang ada pada tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini bisa dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptanya. Contohnya yaitu penciptaan tangan manusia lebih fungsional dari tangan simpan. Kemudian pertanyaan dari Mas Purwanto yang pertama, apa yang dimaksud karakteristik manusia berdasarkan aspek kehendak? Nah, artinya manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan pernah berubah. Para malaikat yang mulia tak akan pernah menjadi makhluk yang sombong atau maksiat. Yang tadi sudah saya jawab ya.